kita akan bahas mengenai deret berkala dan peramalan. Yuk langsung aja kita bahas. Jadi sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu deret berkala dan peramalan. Deret berkala atau deret waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau sekumpulan hasil observasi yang diatur dan didapat menurut aturan kronologis waktu. Nah, dalam analisis ekonomi dan lingkungan bisnis, biasanya analisa deret berkala digunakan untuk meramal atau forecasting nilai suatu variabel pada masa lalu dan masa yang akan datang berdasarkan pada kecenderungan dari perubahan nilai variabel tersebut. Analisis deret berkala atau time series juga merupakan suatu analisis yang berdasarkan hasil ramalan yang disusun atas pola hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel waktu yang memengaruhinya. Kemudian, peramalan adalah suatu dugaan atau perkiraan tentang terjadinya suatu keadaan di masa depan, tetapi dengan menggunakan metode-metode tertentu, maka peramalan akan menjadi lebih dari sekedar perkiraan. Selanjutnya yaitu analisis deret berkala. Analisis deret berkala atau time series analysis adalah suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur menurut urutan waktu kejadian. Pola masa lalu ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk forecasting di masa yang akan datang. Nah, kemudian deret berkala memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama adalah tren, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan. Yang kedua adalah variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Yang ketiga adalah variasi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Yang keempat adalah variasi yang tidak tetap atau irregular, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Ada tren. Tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Tren memiliki dua bentuk, yaitu tren positif dan tren negatif. Tren positif atau tren meningkat, rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Kemudian untuk tren negatif atau tren menurun, rumusnya yaitu Y sama dengan A kurang BX. Dalam menganalisa tren, terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu metode semi rata-rata, metode kuadrat kecil, metode tren kuadratis, dan metode tren eksponensial. Metode yang pertama yaitu metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata membuat tren dengan cara mencari rata-rata kelompok data. Diperoleh dengan cara B sama dengan K2 kurang K1 dibagi tahun dasar 2 kurang tahun dasar 1. Untuk mengetahui besarnya tren selanjutnya, tinggal memasukkan nilai X pada persamaan. Y sama dengan A plus BX yang sudah ada. Contoh kasusnya, berikut adalah jumlah pelanggan PT Telkom. Buatlah persamaan pelanggan PT Telkom dan hitunglah perkiraan pelanggan pada tahun 2007. Penyelesaian untuk metode semi rata-rata yaitu langkah pertama, kita membagi ke dalam dua kelompok. Karena datanya adalah data genap, maka kita membaginya menjadi dua sama rata, yaitu 3 periode untuk kelompok pertama dan 3 periode untuk kelompok kedua. Di sini, untuk yang kelompok pertama yaitu ada tahun 2001, 2002, dan 2003. Kelompok kedua ada 2004, 2005, dan 2006. Dan ada nilai dari pelanggannya dalam jutaan didapat dari data awalnya. Kemudian kita menghitung nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata untuk kelompok 1 yaitu 4,93. Nilai ini didapat dari penjumlahan selama 3 periode, kemudian dibagi 3. Maka kita mendapatkan nilai rata-ratanya untuk kelompok pertama yaitu 4,93. Begitupun sama untuk kelompok kedua. Setelah mendapatkan nilai rata-rata, kemudian kita menghitung nilai X-nya untuk tahun dasar. Nah, kita menggunakan 2 tahun dasar. Karena di sini ada pembagian 2 kelompok, biasanya tahun dasar yang digunakan adalah tahun dasar yang di tengah-tengahnya, yaitu tahun dasar 2002 dan 2005. Untuk tahun dasar, nilai X-nya adalah 0. Maka untuk tahun dasar 2002, nilai X-nya adalah 0.
Untuk yang ke atas atau angka-angka yang di atas itu angkanya bernilai negatif secara berurutan dan angka ke bawahnya bernilai positif secara berurutan. Begitu juga untuk kelompok kedua pada tahun dasar 2005. Setelah kita mendapatkan nilai X, masing-masing untuk setiap periodenya, baru kita menentukan persamaan dari analisis yang pertama. Rumus persamaan trennya yaitu Y sama dengan A plus BX. Berarti kita mencari nilai A dan nilai B. Untuk nilai A didapat dari rata-rata setiap kelompok. Di sini kita memiliki dua persamaan dasar, yaitu persamaan dasar tahun 2002 dan 2005. Untuk tahun 2002, di sini nilai A-nya adalah nilai rata-rata, yaitu 4,93. Untuk tahun 2005, nilai A-nya adalah nilai rata-ratanya juga, yaitu 6,67. Kemudian untuk mencari nilai B, didapat dari rumus yaitu K2 kurang K1 dibagi tahun dasar 2 kurang tahun dasar 1. Maka B sama dengan 6,67 dibagi 4,93 dibagi 2002 dikurang 2000 dibagi 2005 dikurang 2002. Maka hasilnya 0,58. Maka didapat nilai B-nya yaitu 0,58. Untuk mencari nilai peramalan tahun 2007, apabila kita menggunakan tahun dasar 2002, maka nilai X-nya sama dengan 5. Jadi, Y sama dengan 4,93 plus 0,58 dikali 5 sama dengan 7,82 pelanggan. Apabila kita menggunakan tahun dasar 2005, maka nilai X-nya adalah 2. Y sama dengan 6,67 plus 0,58 dikali 2 sama dengan 7,82 pelanggan. Maka nilai peramalan untuk tahun 2007 adalah 7,82 juta pelanggan. Kemudian menggunakan data ganjil dalam metode semi rata-rata. Caranya sama, kita membagi menjadi dua kelompok. Bedanya adalah untuk yang data ganjil kita ada satu periode yang ada di dalam dua kelompok karena datanya ganjil, yaitu tahun 2004. Maka untuk tahun dasar 2003 nilai X-nya sama dengan 4 dan tahun dasar 2005 nilai X-nya sama dengan 2. Kemudian kita memasukkannya di dalam persamaan. Nilai peramalan untuk tahun 2007 apabila menggunakan tahun dasar 2003 nilai X-nya sama dengan 4. Y sama dengan 5,57 plus 0,55 dikali 4 sama dengan 7,7 juta pelanggan. Begitu pula dengan tahun dasar 2004. Maka nilai peramalan untuk tahun 2007 adalah 7,77 dalam data ganjil. Metode yang kedua yaitu metode kuadrat terkecil, merupakan metode yang objektif, tidak tergantung kepada estimate atau perkiraan pribadi. Metode ini juga menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya, dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Nilai parameter A dan B dihitung dengan rumus A sama dengan sigma Y per N dan B sama dengan sigma YX per sigma X kuadrat. Contoh kasusnya, berikut adalah jumlah pelanggan PT Telkom. Buatlah persamaan pelanggan PT Telkom dan hitunglah perkiraan pelanggan pada tahun 2007. Yang pertama, kita menggunakan data ganjil. Untuk data ganjil, dalam metode kuadrat terkecil, yang pertama kita menentukan nilai Y-nya. Nilai Y adalah dari data awalnya. Kemudian nilai X kita menentukan tahun dasar terlebih dahulu. Untuk tahun dasar kita pilih yang di tengah-tengahnya. Karena di sini data ganjil, maka tahun tengah-tengahnya adalah tahun 2004. Maka nilai X-nya menjadi 0. Di sini ada XY, maka tinggal dikalikan kolom yang X dan Y. Untuk X kuadrat, nilai X-nya tinggal dikuadratkan. Setelah itu, kita menjumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah untuk nilai Y yaitu 30,6, XY 5,5, dan X kuadrat adalah 10. Kita juga mencari persamaannya, di mana persamaannya yaitu Y sama dengan A plus BX.
Selanjutnya, untuk mencari nilai A dengan menggunakan rumus sigma Y per N, yaitu 30,6 dibagi 5, yaitu periodenya, sama dengan 6,12. Dan untuk nilai B, menggunakan rumus sigma YX per sigma X kuadrat, sama dengan 5,5 dibagi 10, dan hasilnya 0,55. Maka Y aksen sama dengan 6,12 plus 0,50X. Jadi peramalan untuk tahun 2007, nilai X-nya sama dengan 3. Y aksen sama dengan 6,12 plus 0,50 dikali 3, dan hasilnya 7,77. Maka peramalan untuk tahun 2007 menggunakan data ganjil pada metode kuadrat terkecil, yaitu hasilnya adalah 7,77 juta pelanggan. Kemudian menggunakan data genap. Untuk data genap ini juga hampir sama dalam perhitungannya dengan data yang ganjil. Perbedaannya adalah cuma dari X, di mana data ganjil terdapat tahun dasarnya, yaitu tahun yang di tengah-tengahnya. Sementara untuk yang data genap, kita tidak ada tahun yang di tengah. Maka yang di tengahnya di sini ada 2 tahun, yaitu tahun 2003 dan tahun 2004. Maka nilai X-nya kita tidak bisa menuliskan X-nya 0 karena datanya di sini genap. Maka untuk yang data genap, tulis nilai X-nya adalah dengan 0,5, yaitu dengan negatif dan positif pada dua data yang di tengah-tengah. Maka karena di tengahnya tahun 2003 dan 2004, maka di tahun 2003 di atasnya kita tuliskan menjadi negatif 0,5 dan di bawahnya menjadi positif 0,5. Kemudian kita mencatatnya dengan nilai Y yaitu 34,8, nilai YX 10,30 dan X kuadrat 17,50. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam persamaannya, yaitu caranya sama seperti pada data ganjil. Maka untuk mencari nilai A-nya sama dengan sigma Y per N sama dengan 34,8 dibagi 6 sama dengan 5,80. Nilai B, sigma YX per sigma X kuadrat sama dengan 10,30 dibagi 17,50, hasilnya 0,59. Y aksen sama dengan 5,80 plus 0,59X. Jadi peramalan untuk tahun 2007, nilai X-nya sama dengan 3,5. Y aksen sama dengan 5,80 plus 0,59 dikali 3,5, hasilnya 7,87. Maka hasil dari data genap untuk metode kuadrat terkecil untuk peramalan tahun 2007 hasilnya adalah 7,87. Metode yang ketiga yaitu metode tren kuadratis. Metode tren kuadratis adalah metode analisis tren yang bersifat nonlinear dengan pola data yang membentuk kurva parabola. Karena tren kuadratis ini kecenderungan data yang rupanya berpola lengkung. Tren kuadratis ini menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Berikut contoh kasusnya. Dalam metode tren kuadratis pun kita menggunakan dua data, yaitu data ganjil dan data genap. Untuk tren kuadratis di sini ada beberapa tabel yang harus kita isi terlebih dahulu. Di sini ada nilai Y, nilai dari data awal, kemudian kolom X. Seperti tadi, kolom X adalah kita mencari tahun dasarnya, yaitu karena di sini datanya ganjil, maka di tengah-tengahnya itu adalah tahun 2004. Maka tahun 2004 X-nya menjadi 0. Dan nilai XY adalah perkalian dari nilai X dan nilai Y. Kemudian X kuadrat adalah nilai X dikuadratkan. Kemudian ada nilai X kuadrat 2 yaitu perkalian dari nilai X kuadrat dan nilai Y. Kemudian nilai X pangkat 4 yaitu nilai X dipangkatkan 4. Kemudian setelah itu kita jumlahkan dari setiap kolomnya. Berarti jumlah dari kolom Y adalah 30,6, nilai X, Y adalah 5,5, X kuadrat ada 10, X kuadrat Y ada 61,1, dan X pangkat 4 ada 34. Sedikit berbeda untuk persamaannya antara metode yang sebelumnya. Untuk metode yang ini, tren kuadratis, yaitu kita menggunakan persamaan yang beda. Jadi persamaan di sini kita mencari nilai A
nilai B dan nilai C, karena nantinya menjadi persamaan Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Makanya di sini kita mencari 3 nilai, yaitu nilai A, B, dan C. Yang pertama untuk nilai A di sini kita menggunakan rumus yang hasilnya 30,6 kali 34 dikurang 61,1 dikali 10 dibagi 5 dikali 34 dikurang 10 kuadrat. Hasilnya 429,4 dibagi 70 dan hasilnya 6,13. Begitupun pada nilai B dan nilai C. Jadi persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 6,13 plus 0,55X kurang 0,0071 X kuadrat, di mana X-nya sama dengan 3, hasilnya Y sama dengan 6,13 plus 0,55 dikali 3 dikurang 0,0071 kali 3 kuadrat, sama dengan 7,72. Jadi, nilai peramalan untuk tahun 2007 dalam metode kuadratis dengan data ganjil hasilnya adalah 7,72 juta pelanggan. Selanjutnya menggunakan data genap untuk metode tren kuadratis. Perbedaannya untuk yang menggunakan data genap adalah hanya di penentuan X-nya saja. Untuk yang lainnya cara menghitungnya sama. Penentuan X-nya karena di sini adalah data genap, 2 tahun yang di tengah adalah tahun 2003 dan 2004, maka tahun 2003 menjadi negatif 0,5 dan tahun 2004 menjadi positif 0,5. Setelah itu kita jumlahkan dari masing-masing kolomnya. Setelah menjumlahkan kolomnya, di sini kita dapat nilai A-nya yaitu 5,88, nilai B 0,59 dan nilai C-nya negatif 0,027. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaannya yaitu Y sama dengan 5,88 plus 0,59X dikurang 0,027X kuadrat. Tinggal kita ganti nilai X-nya menjadi 3,5 karena tahun 2006 X-nya 2,5. Tinggal kita hitung, kita dapat hasil akhirnya 7,72. Berarti menurut metode tren kuadratis menggunakan data genap, yaitu kita dapat prediksi untuk tahun 2007 adalah 7,72 juta pelanggan. Metode yang keempat yaitu metode tren eksponensial. Metode tren eksponensial adalah salah satu tren untuk mengukur sebuah deret waktu yang mengalami kenaikan atau penurunan yang cepat. Maka digunakan metode tren eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu, dinyatakan sebagai pangkat. Tren eksponensial ini menggunakan rumus Y sama dengan A dalam kurung 1 plus B pangkat X. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus berikut. Berikut contoh kasusnya. Penyelesaiannya dalam data ganjil. Dalam menggunakan data ganjil untuk metode tren eksponensial, di sini ada data Y yang dimana ini adalah nilai awalnya. Kemudian ada nilai X-nya, karena data ganjil berarti kita menggunakan 0 di tengah. Kemudian di sini ada nilai ln-Y, nilai ini dicari dengan menggunakan kalkulator dengan simbol ln. Selanjutnya ada nilai X kuadrat adalah kuadrat dari nilai X. Kemudian ada nilai X ln-Y adalah perkalian dari nilai ln-Y dengan nilai X. Setelah itu kita jumlahkan dari masing-masing kolomnya. Untuk mencari nilai A, di sini adalah anti ln dari jumlah ln-Y dibagi dengan periodenya, di mana jumlah dari ln-Y-nya adalah 9 dan dibagi periodenya adalah 5, yaitu A sama dengan anti ln 9 bagi 5 sama dengan anti ln 1,8, hasilnya 6,1. Untuk nilai B juga menggunakan anti ln 9 jumlah dari X ln-Y dibagi 10 jumlah dari X kuadrat dikurang 1. Nanti anti ln dari 9 dibagi 10 adalah 1,094 dikurang 1, hasilnya 0,094. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya untuk tren eksponensial, yaitu Y sama dengan A dalam kurung 1 tambah B
pangkat X. Hasilnya, Y sama dengan 6,1 dalam kurung 1 tambah 0,094 pangkat X. X-nya di sini kita ganti untuk tahun 2007, X-nya adalah 3. Hasilnya, Y sama dengan 6,1 dalam kurung 1 tambah 0,094 pangkat 3 sama dengan 7,89. Berarti menurut metode yang keempat, yaitu metode tren eksponensial, hasil akhirnya adalah 7,89 juta pelanggan. Selanjutnya yaitu variasi musiman. Variasi musiman merupakan fluktuasi atau perubahan yang terjadi secara periodik dan berulang, tetapi periode waktunya sangat singkat, yaitu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Sebagai contoh, penjualan secara eceran untuk kebutuhan alat-alat mandi cenderung lebih tinggi pada saat musim semi dan lebih rendah pada saat musim dingin. Nah, bentuk variasi musiman kita bisa lihat pada gambar, yaitu terjadi perubahan secara periodik dan berulang dalam kurun waktu yang singkat. Kemudian, ada beberapa metode perhitungan untuk mengetahui variasi musiman, yaitu dengan mengetahui indeks musim. Beberapa metode tersebut adalah yang pertama, yaitu metode rata-rata sederhana, menggunakan rumus rata-rata per kuartal dikali 100 dibagi rata-rata total. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus untuk metode rata-rata sederhana, yaitu berikut adalah data produksi padi per triwulan untuk tahun 2003 sampai dengan 2006. Hitunglah indeks musim setiap triwulan apabila produksi padi pada tahun 2008 diperkirakan mencapai 54 juta ton, berapa target produksi setiap bulannya. Kemudian kita bisa lihat pada tabel berikut, yaitu sudah tertata dari tahun 2003 sampai dengan 2006 dengan hasil produksinya sesuai tahunnya. Nah, kemudian juga sudah terbagi menjadi 3 triwulan seperti contohnya 2003 dengan hasil produksi 4, kemudian dibagi menjadi 3 triwulan dengan triwulan pertama yaitu 22, triwulan kedua 14, triwulan ketiga yaitu 8. Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya sudah terbagi juga menjadi beberapa triwulan. Kemudian kita bisa lihat untuk mencari indeks musimnya, yaitu kita mencari nilai rata-rata dan nilai totalnya. Yang pertama kita lihat dulu nilai totalnya, yaitu nilai total dari produksi yaitu 187, nilai total dari triwulan pertama yaitu 97, nilai total triwulan kedua yaitu 57, dan nilai total ketiga yaitu 33. Kemudian kita lihat rata-ratanya yaitu 4 untuk produksi yaitu 46,75. Didapat dari mana? 187 dibagi dengan 4 karena ada 4 tahun. Kemudian nilai rata-rata triwulan pertama yaitu 24,25 karena dibagi dengan 97 dibagi dengan 3 hasilnya 24,25. Begitupun untuk triwulan kedua dan ketiga. Kemudian untuk mencari indeks musimnya yaitu kita harus tahu dulu rata-rata dari nilai produksinya yaitu 46,75, dan untuk mencari rata-rata triwulannya yaitu 46,75 dibagi 3 karena ada 3 triwulan, hasilnya adalah 15,58. Kemudian kita tentukan indeks musimnya menggunakan rumus yang tadi yaitu rata-rata per kuartal dikali 100 dibagi dengan rata-rata total. Kemudian kita mencari indeks musim yang pertama yaitu rata-rata triwulan pertama dikali 100 dibagi dengan rata-rata triwulannya. Hasilnya adalah 156. Kemudian untuk indeks musim kedua 14,25 dikali 100 dibagi 15,58, hasilnya adalah 91, dan indeks musim ketiga yaitu 8,25 dikali 100
dibagi 26,44 sama dengan 53. Kemudian, jika produksi pada tahun 2008 direncanakan 54 juta ton, rata-rata triwulannya yaitu 54 dibagi 3, hasilnya adalah 18. Jadi, target setiap triwulannya yaitu untuk triwulan pertama adalah 156, hasil dari indeks musimnya dikali 18 dari rata-rata triwulannya dibagi dengan 100. Hasilnya dapat 28,08 juta ton. Untuk triwulan kedua adalah 91 kali 18 dibagi 100 sama dengan 16,38 juta ton. Dan triwulan ketiga yaitu 53 dikali 18 dibagi 100 sama dengan 9,54 juta ton. Kemudian, yang kedua adalah metode rata-rata dengan tren, yaitu dengan menggunakan rumus. Yang pertama kita harus tahu dulu persamaan trennya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Kemudian untuk mencari koefisien A sama dengan sigma Y dibagi dengan N, dan untuk mencari koefisien B yaitu sigma X kali Y dibagi dengan X pangkat 2. Kemudian kita masuk pada contoh kasus metode rata-rata dengan tren. Yang pertama kita lihat pada tabel, yaitu sudah terurutkan sesuai dengan tahun dan juga triwulannya, yaitu dari tahun 2003 dan 2006. Kemudian kita lihat juga pada bagian Y-nya. Y-nya ini juga sudah terurutkan dan kita sudah lihat pada soal pertama ya. Dan kemudian kita lihat pada bagian X-nya. Nah, X-nya ini kita lihat datanya ganjil atau genap. Karena ada 3 triwulan dan 4 tahun, berarti ada 12. Yaitu kita menggunakan data genap. Nah, kemudian kita lihat pada nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya ada pada bagian 6 dan 7, yaitu 0,5 dan minus 0,5. Kemudian pada bagian atasnya yaitu min 0,5 dan seterusnya. Kemudian pada bagian bawah yaitu positif 0,5 dan seterusnya. Kemudian kita lihat pada bagian X dan Y, X kali Y yaitu perkalian antara nilai X dan Y. Kemudian kita lihat pada nilai X kuadrat, yaitu contohnya seperti minus 0,5 dikali min 0,5, hasilnya adalah 30,25. Kemudian kita lihat jumlah total dari nilai Y yaitu 187, nilai total dari X kali Y yaitu minus 0,5. Kemudian kita lihat jumlah total dari X kuadrat yaitu 143. Nah, kemudian kita ingin tahu nih Y trennya itu cara mencari tahunya tuh bagaimana. Kemudian kita lihat jawabannya yaitu kita mulai dari persamaan trennya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mencari koefisien A, kita mencari dengan jumlah dari Y dibagi dengan N, yaitu 187 dibagi dengan 12, karena ada 12 triwulan. Kemudian sama dengan 15,58. Kemudian kita cari koefisien B-nya, yaitu nilai dari X kali Y dibagi dengan X kuadrat, yaitu minus 0,5 dibagi dengan 143 dapatnya min 0,35. Jadi persamaan trennya yaitu Y sama dengan 15,58 dikurang karena dia minus 0,35X. Nah, X-nya ini kita bisa ganti jadi contohnya seperti 15,58 dikurang 0,35 kali min 5,5, hasilnya 17,505. Dan kita bisa cari menggunakan persamaan ini untuk mencari triwulan berikutnya, data Y berikutnya. Nah, selanjutnya mencari indeks musim, yaitu kita menggunakan rumus nilai data asli dibagi dengan nilai tren dikali dengan 100. Nah, kita lihat pada tabel, udah terurut dari tahun 2003 sampai 2006 seperti pada tabel sebelumnya, sudah terurut juga triwulannya dan sudah ada nilai Y-nya.
Kemudian ada nilai trennya juga yang sudah kita cari tadi menggunakan rumus tadi. Nah, kemudian kita ingin cari indeks musimnya. Nah, kita lihat kembali nih, rumusnya itu nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Nah, contohnya seperti 22 dibagi dengan nilai trennya 17,505 dikali 100 dapat 125,68. Begitupun untuk kita mencari indeks musim untuk data berikutnya. Nah, kemudian kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu metode rasio rata-rata bergerak, yaitu dengan menggunakan rumus indeks musim sama dengan nilai data asli dibagi rata-rata dikali 100. Nah, kita lihat lagi pada tabel. Nah, dari tahun, triwulan, dan data asli, kita bisa melihat dari tabel-tabel sebelumnya juga, itu sama. Nah, selanjutnya kita lihat pada total bergerak 3 triwulan. Itu artinya penjumlahan 3 data terdekatnya. Contohnya seperti 22 ditambah 14 ditambah 8 hasilnya adalah 44. Kemudian 14 ditambah 8 ditambah 25 hasilnya adalah 47. Kemudian 8 tambah 25 tambah 15 hasilnya adalah 48. Begitupun untuk seterusnya. Kemudian kita lihat lagi rata-ratanya. 14,67 ini dari mana? Yaitu dari 44 dibagi dengan 3 karena ada 3 triwulan. Untuk mencari data-data selanjutnya kita bisa cari menggunakan pencarian yang tadi, contohnya seperti 47 dibagi dengan 3 dapatnya 15,67. Kemudian kita lihat pada indeks musim. Nah, kita ingat lagi rumusnya yaitu nilai data asli dibagi dengan rata-rata dikali 100. 95,45 ini kita dapat dari 14 dibagi dengan 14,67 dikali 100. Nah, nanti dapatnya 95,45. Begitupun untuk nilai data selanjutnya. Kita menggunakan rumus yang sama. Ya, baik. Berikutnya kita akan masuk kepada variasi siklus. Nah, sebelum kita melangkah jauh mengenai variasi siklus, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih variasi siklus itu. Nah, variasi siklus adalah fluktuasi pada time series yang berulang sepanjang waktu dengan periode lebih dari 1 tahun antara satu puncak ke puncak berikutnya. Siklus bisnis adalah sebuah contoh dari fluktuasi jenis ini. Kadang-kadang siklus dapat terjadi dalam ribuan tahun. Misalnya, temperatur global merupakan siklus 100.000 tahunan. Komponen data berkala yaitu Y sama dengan T dikali S dikali dengan C dikali dengan I, di mana Y, T, dan S diketahui, maka C diperoleh dengan cara Y dibagi dengan S sama dengan TCI adalah data normal, maka unsur tren dikeluarkan. Kemudian CI sama dengan TCI dibagi dengan T. Maka indeks siklus C sama dengan dalam kurung CI sebelumnya ditambah CI ditambah CI selanjutnya, tutup kurung dibagi dengan 3. Nah, teman-teman, di sini ada keterangan yang perlu teman-teman ketahui, apa sih T itu dan S, C, serta dengan I. Nah, T ini melambangkan tren, S adalah variasi musim, C melambangkan siklus, dan I gerak tak beraturan. Nah, teman-teman, pada halaman yang berikut ini kita akan melihat di pojok kiri bawah ada bentuk variasi siklus. Nah, pada 2 gambar di bawah adalah bentuk variasi siklus, kemudian di pojok kanan atas itu terdapat contoh soal variasi siklus. Nah, yang teman-teman harus mengetahui bahwasannya variasi siklus adalah kelanjutan dari variasi musiman yang tadi sudah dibahas di halaman sebelumnya. Nah, yaitu dalam analisis variasi, maksudnya dalam analisis variasi musim kita kan sudah mendapatkannya nih, hasilnya yaitu 95,45.
Nah, 95,45 ini adalah indeks musim. Nah, jadi indeks musimnya ini kita sudah mengetahui yaitu 95,45. Kita mengetahuinya dari mana? Itu tadi kita mengetahuinya dari variasi musiman. Nah, indeks ini tinggal kita pindahkan. Kita pindahkannya dari mana? Dari indeks musimnya. Kita pindahkan ke, mohon maaf, dari variasi musim, kita pindahkan ke variasi siklusnya. Nah, setelah kita mendapatkan indeks variasi musim yang sebelumnya, kita tinggal nih mencari data normalnya. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita menggunakan rumus Y dibagi dengan S. Atau Y adalah data asli dibagi dengan indeks musim. Data aslinya di sini kita lihat berapa? 14. Nah, 14 ini kita membagikannya dengan 95,45. Alhasil kita mendapatkannya adalah 14,67 yaitu yang adalah TCI-nya atau data normalnya. Nah, data normalnya itu kita sudah mendapatkannya. Kemudian kita lanjut mencari nih faktor siklus. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkannya nih, faktor siklusnya adalah 85,5. Itu kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari TCI atau data normal. Data normal itu kita bagikan dengan tren. Nah, di sini kita mengetahui bahwasannya data normalnya adalah 14,67 dibagi dengan 17,155. Dan itu akan menghasilkan faktor siklus yaitu 85,5. Nah, seterusnya cara ini sama sampai dengan kolom paling bawah. Nah, setelah itu kemudian kita cari nih indeks siklusnya. Indeks siklusnya ini kita cari dengan cara penjumlahan dari CI atau nilai faktor siklusnya, nilai faktor siklus 3 periode terdekat. Nah, itu nanti akan dibagi dengan 3. Nah, 3 mohon maaf, 3 periode terdekat ini kita bisa melihatnya itu berapa saja sih dari CI-nya tuh, CI atau faktor siklusnya. Nah, faktor siklusnya yang terdekat adalah 85,5, 93,23 dan 97,23. Nah, di sini kita menjumlahkannya nih, kita menjumlahkan 85,5 ditambahkan dengan 93,23 kemudian 97,23. Nah, setelah itu barulah kita bagikan dengan angka 3. Alhasil kita akan mendapatkan 91,99. Pasti teman-teman akan bertanya di sini, loh, kok 2 kolom paling atas di kolom C itu nggak ada isinya? Ya, itu memang nggak ada isinya karena kita tidak bisa mencari karena data yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi pada kolom itu kita tidak mengetahui nih datanya berapa begitu. Jadi kita nggak bisa mencarinya. Nah, kemudian maka dari indeks siklus yang sudah kita dapatkan berarti kita mengetahui nih bahwa nilai terendahnya ternyata adalah 91,99 di triwulan 3 pada tahun 2003. Itu adalah nilai terendahnya. Nah, dan sedangkan nilai tertingginya ada pada nilai 107,65, yaitu berada pada triwulan pertama di tahun 2006. Nah, itu adalah analisis yang ketiga, yaitu analisis variasi siklus. Nah, berikutnya yaitu variasi tidak tetap atau irregular. Variasi ini memperlihatkan fluktuasi yang random atau noise sebagai akibat adanya suatu perubahan yang mendadak, misalnya mogok kerja, embargo minyak, kesalahan fungsi peralatan, atau kejadian lainnya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Variasi random ini dapat menyulitkan kita dalam mengidentifikasi efek dari
komponen yang lain, seperti tren, siklus, dan musim. Komponen data berkala sudah diketahui, yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I. Maka indeks gerak tak beraturan yaitu I sama dengan CI dibagi C dikalikan 100. CI-nya yaitu faktor siklus dan C-nya yaitu siklus. Bentuk variasi irregular. Dua grafik yang menggambarkan bentuk variasi irregular. Grafik pertama menunjukkan variasi yang lebih halus, sedangkan grafik kedua menunjukkan variasi yang lebih ekstrem dan tidak teratur. Contoh soal variasi irregular. Tabel yang berisi data dari tahun 2003 hingga 2006 dengan kolom-kolom sebagai berikut, yaitu berisi tentang tahunan, triwulan, Y atau data hasil, CI sama dengan T, C, IT, C yaitu faktor indeks, dan I. Nah, yang berikut yaitu analisis variasi tidak tetap atau irregular. Ini adalah analisis yang terakhir di deret berkala. Jadi setelah kita mendapatkan nilai yang 91,99 dalam kolom sebelumnya yaitu analisis variasi siklus, kita pindahkan ke bagian kolom analisis variasi tidak tetap di bagian C atau faktor siklus. Untuk variasi tidak tetap, kita tinggal menambahkan kolom yang terakhirnya. Itu caranya dengan CI sama dengan T CI per T dibagi dengan faktor siklus dikali 100, maka didapat 101,35. Ini didapat dari 93,23 dibagi 91,99 dikalikan 100. Ini hasilnya 101,35. Di atasnya tidak bisa diketahui karena tidak ada datanya, dan seterusnya ke bawah yaitu caranya sama. Jadi indeks variasi tidak tetap ini berarti nilai terendahnya kita mengetahui ada di nilai 98,57, yaitu di triwulan ketiga di tahun 2005. Deret tertingginya yaitu berada di 101,40, yaitu triwulan kedua tahun 2005. Nah, itu adalah untuk analisis variasi tidak tetap. Ramalan forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikan ke masa yang mendatang dengan suatu bentuk mode matematis, kuantitatif, atau bisa juga merupakan prediksi, intuisi yang bersifat subjektif, kuantitatif. Beberapa pendapat ada yang membedakan antara forecasting, pengolah data masa lalu dengan metode matematika untuk memperkirakan atau memprediksi keadaan di masa depan, dengan prediction, pengelola data masa lalu dengan menggunakan pengetahuan subjektif atau pengalaman untuk memperkirakan atau memprediksi keadaan di masa depan. Pada umumnya ada 3 jenis peramalan, yaitu 1. Peramalan ekonomi, berkaitan dengan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, suplai uang, dan indikator ekonomi dan keuangan lainnya. 2. Peramalan teknologi, berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi yang akan melahirkan peralatan dan produk baru. 3. Peramalan permintaan, berkaitan dengan permintaan produk. Pendekatan dalam peramalan sama halnya pendekatan dalam mengambil sebuah keputusan manajemen, maka dalam melakukan peramalan terdapat 2 pendekatan umum yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara kuantitatif ataupun kualitatif. Peramalan kuantitatif, metode eksploratoris. Metode ini dimulai dengan masa lalu dan masa kini sebagai titik awalnya dan bergerak ke arah masa depan dengan melihat semua kemungkinan yang ada. Metode normatis. Metode ini dimulai dengan menetapkan sasaran dan tujuan yang akan datang,
kemudian bekerja mundur untuk melihat apakah hal ini dapat dicapai berdasarkan kedalangan, sumber daya, dan teknologi yang tersedia. Poin yang terakhir yaitu pendekatan dalam peramalan. Peramalan kuantitatif adalah metode peramalan yang sangat mengandalkan pola data historis yang dimiliki. Peramalan kuantitatif ini dipergunakan bila terdapat kondisi sebagai berikut, yaitu tersedianya informasi tentang masa lalu, informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data, dan informasi tersebut dapat diasumsikan bahwa pola masa lalu akan terus berlanjut sampai ke masa yang akan datang. Metode kuantitatif ini dibagi menjadi dua, yaitu model deret waktu dan model asosiatif. Model deret waktu atau time series adalah peramalan di masa datang didasarkan pada nilai sebuah variabel masa lalu atau kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua, model asosiatif. Teknik peramalan yang menggabungkan banyak variabel atau faktor yang mungkin mempengaruhi kuantitas yang sedang diramalkan. Sekian pembahasan kita tentang deret berkala dan peramalan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.